wabarakatuh. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami ya Rabbi bil balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya akramal khalqi ma liman aluju bihi siwaka indahu lil hadisil amami ya Rabbi bil balligh maqasidana waghfir lana wa la yadiq rasul الكريم تجلى باسم منتقم يا رب فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم يا نفس لا تقنطي من زلة عجمت إن الكبائر في الغفران كالأمم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم يا رب واغفر لنا ما مضى يا واسع مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا رب بلغ مقاصدنا واغفر لنا يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه ربي زدني وارزقني فهما والحقني بالصالحين ربي زدني علما وارزقني فهما والحقني بالصالحين ربي زدني وارزقني فهما والحقني بالصالحين برحمتك يا أرحم الراحمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Laqad qala Allah ta'ala fi kitabil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa iz ta'azzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Wa qala ta'ala yarfa'illahu alladziina aamanu minkum wal ladziina utul 'ilma darajat
Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Shadaqallahul azim wa shadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadratil muhtaramin, para sadin, para bapak, para hujjah, para hadirin jamaah taklim malam Jumat Masjid Besar Ar-Ridwan yang dimulakan Allah Subhanahu wa taala. Kita sama-sama panjatkan puja-puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua limpahan rahmat, karunia, taufik, hidayah serta inayah dari Allah Subhanahu wa taala, dan juga kita limpah curahkan sholawat dan salam kita untuk junjungan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin sekalian, mari sama-sama kita buka pengajian kita ini dengan membacakan surat Al-Fatihah Al-Quran yang mulia. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah memberikan kita ilmu yang manfaat, Allah berikan kita kecerdasan kita, Allah berikan kepada yang manfaat yang kita amalkan setiap hari. Mudah-mudahan ilmu kita manfaat baik di dunia maupun akhirat kelak. Dan juga Fatihah ini kita kirimkan untuk para arwah-arwah orang tua kita, arwah kakek nenek kita, anak cucu kita, saudara-saudara kita, dan juga guru-guru yang telah tergabung atau yang telah mendahului kita. Mudah-mudahan semua arwah-arwah mereka Allah ampuni atas segala salah dan dosanya, Allah terima amal ibadahnya, dan arwah-arwah mereka ditempatkan di taman surganya Allah Subhanahu wa taala, radhiyallahu min riyadil jannah. Dan kita doakan mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kesehatan, kekuatan iman dan Islam kita, sehingga kita dapat terus melaksanakan dan menghadiri dalam pengajian kita yang rutin kita laksanakan pada setiap malam Jumat ini. Al-Fadlah hadirin Nabi Muhammad Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa azwajihi wa zurriyyati wa li baiti summa ila arwahil awliya mursalin wa sudai wa salihin wa rasyidin summa ila arwahi abaina wa ammatina wa ajdatina wa jaddatina wa ustadina wa muallimina wa ala kulli muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wa bidiyati salam wa wasi'a wal barakah wal afiyah wa ni'mah wa ziyadatal ilmi wa barakatar rizqi wa mahabbatin wa mawaddatin wa sakinatin alaina wa laharatin nabi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah ta'ala wa nafa'na bihi wa bi ulumihi wa bikum fid dharain amin ya rabbal alamin. Al-faslu tasi' fir ridha bil qada. Kita mempelajari tentang ridho dengan ketentuan Allah. Ridho itu artinya ikhlas, ya. Allah menentukan sesuatu kepada kita, kita ikhlas, tawakal langsung sama Allah, karena memang itu adalah qadahnya Allah. Jadi disebutnya ridho bil qada. Bab ini artinya ridho dengan qada Allah Ta'ala, ya. Yaitu sifat yang ada bagi manusia adalah sifat yang termasuk sifat terpuji di sisi Allah, dan juga dalam agama, dan hukumnya fardu atas setiap mukallaf itu ridho, hukumnya wajib ridho terhadap qada Allah, ya. Kenapa? Dalam satu firman-Nya Allah Subhanahu wa taala menurut dalam Al-Qur'an-Nya, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, jazaa'uhum inda rabbihim
jannatu adnin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha abada. Terus bacanya radhiyallahu anhum wa radu an zalika liman khasyiya rabbah. Surah apa? Surah apa itu, Pak? Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Innal ladzina amanu wa 'amilus solihati ulaika hum khairul bariyah. Temu ya. Jazaa'uhum 'inda rabbihim jannatu 'adnin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha abada radhiyallahu anhum wa radu an dzalika liman khasyiya rabbah. Udah sering dibaca ya surah lam yakunil ya kita nyebutnya lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikina munfakkina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Ini surah yang jarang dibaca. Nyarinya kena terlalu panjang ya. Surah Maghrib, Isya, dilompat. Artinya bermula jazaa'uhum balasan mereka itu inda rabbihim di sisi Tuhan mereka jannatu adnin tajri min tahtihal anhar yaitu surga. Ya, surga. Jannatu adnin surga apa? Eden. Ya, Aden. Terus tajri min tahtihal anhar ya, yang mengalir di bawahnya apa? Sungai. Tajri min tahtihal anhar di bawahnya sungai. Terus khalidina fiha kekal dia. Mereka itu kekal di dalam surga abada selama-lamanya. Kenapa di situ depannya? Innal ladzina amanu wa 'amilus solihati ulaika hum khairul bariyah. Orang-orang yang beriman yang masuk surga itu hanya orang-orang yang beriman. Ulaika hum khairul bariyah. Ya. Sebaik-baik balasannya lah. Dari balasan-balasan semua yang dikerjakan oleh orang-orang yang beriman adalah kebaikan. Kebaikan-kebaikan. Tapi kalau orang yang kafir syarrul bariyah. Ya. Kejelekan. Yang jelek-jelek orang-orang kafir. Makanya di sini masuk di dalam surga orang-orang yang beriman itu adalah ya, khalidina fiha abada. Dia masuk di dalam surga, diam di selama-lamanya di dalam surga itu. Indah banget. Dibayangkan tajri min tahtihal anhar, lambang kedamaian adalah sungai yang mengalir ya, airnya jernih, kedamaian hati. Makanya kalau lagi gundah kemana kita lihat ada sungai yang luas, airnya bening, hati kita berubah, enak, tenang, sejuk. Terus kalau memandang sawah ladang yang luas, memandang pegunungan, memandang lautan yang luas,
hati kita damai. Makanya perlu apa? Kita refreshing. Cari apa? Nyari kehidupan yang damai di hati kita. Yang mendamaikan hati kita adalah pemandangan-pemandangan yang enak, pemandangan yang seger. Ya. Maka orang Jakarta coba. Jakarta pengap tiap harinya, panas, kerja, capek gitu nih ya. Apabila libur hari Jumat tanggal merah, udah habis sholat Jumat pada berangkat loh. Ada yang ke gunung ya kan ya, puncak sana, ada yang ke Bandung, ada yang ke Jogja. Kenapa? Panjang liburnya gitu. Cari tempat-tempat yang sejuk, tempat-tempat yang enak, sejauh mata memandang ya. Nah itu tempat-tempat yang bisa membuat hati kita tenang gitu. Di sini radhiyallahu anhum wa radu anhu ya. Dalam kondisi mendapatkan ridho Allah taala ya. Mereka itu sudah memiliki apa? Menyandang keridhaan Allah taala dikasih. Jadi kita masuk surga itu berdasarkan di sini ridho Allah. Ya kan ya? Masuk surga ridho Allah. Kemudian ditambahkan dalam hadis Nabi lagi, sebuah hadis, "Ubudullah birridho fa illam tastati fa bis sabri ala ma taqrahu khairun katsirun." Nah, ala ma taqrahu khairun katsirun. Artinya ubudullah birridho. Ya. Sembahlah Allah dengan ikhlas, dengan hati yang ridho, hati yang ikhlas. Beribadahlah kepada Allah dengan hati yang ikhlas, jangan males. Ubudullah birridho. Apa kalau ibadah, kalau sholat sukarela kan ya, hati kita senang ya, hati kita senang, kita kerjakan dengan khusyuk, kita ikhlas. Ikhlas. Ibadah sholat, ibadah puasa, ikhlas kita berlapar-lapar. Ibadah kepada Allah ikhlas kita bangun malam. Ikhlas kita mengeluarkan harta kita untuk sedekah, gitu Pak. Jadi ubudullah birridho. Beribadahlah kepada Allah ya, demi Allah Ta'ala atau karena Allah Ta'ala birridho, dengan hati yang ikhlas, hati kita. Hati yang ikhlas. Jadi kalau ikhlas itu enggak berat. Enggak nyalain siapapun, orang ikhlas. Kan kalau yang kerjanya demi Allah, kayak langsung pada Allah, kalau kepada manusia kadang-kadang nyesel. Kalau kita kerjanya kepada manusia, kerjanya enggak ikhlas, kenapa Pak? Kepada manusia. Orang emang habis capek disuruh lagi, gitu kan ya? Orang habis capek disuruh lagi, udah gitu nggak ada upahnya. Kalau manusia kan kadang begitu, ngerutu. Tapi sama Allah kita selalu mendapat jazauhum ya, mendapat balasan dari Allah langsung bagi mereka. Jadi laksanakanlah kewajiban-kewajiban kita dengan ridho, dengan ikhlas. Kewajiban-kewajiban kita kepada Allah, ibadah apa aja. Kita sholat 5 waktu zuhur, kita sedang repot zuhur, datang waktu zuhur, ya udah ikhlas kita, tinggalkan ini dagangan kita, tinggalkan warung kita, toko kita, tinggal
sholat dulu, gitu ya, sholat dulu, itu ikhlas. Lagi sedang itu dengar suara apa, panggilan azan, ya udah, ikhlas kita tinggalkan semuanya, ditinggal Pak. Paling tinggalin nutupin doang, orangnya mau ke warung ini, mau beli belanja ini, kok orangnya nggak ada, orangnya lagi ke masjid, gitu. Orangnya ke masjid. Itu toko-toko Pak, kalau yang di depan apa, yang berdekatan dengan Masjidil Haram, Masjid Nabawi, ya, yang dekat itu, apabila terdengar suara azan ditinggal tokonya, tinggal lagi. Yang mau beli bingungan, kalau kita mau beli apa-apa bingung, nggak ada yang nungguin, dibuka aja, ditinggal. Itu tanah haram masalahnya, nggak ada orang yang mencuri. Kalau orang yang beriman udah tahu, tidak ada yang mencuri, tanah haram. Jadi tinggal aja deh semuanya. Jadi apa? Dia itu ubudullah birridha. Ya. Jadi beribadah kepada Allah dengan hati yang ridho, hati yang ikhlas. Fa illam tastati papi sobri, kalau ridho enggak bisa, papi sobri, maka dengan kesabaran. Ya. Dengan kesabaran. Kita kerjakan dengan ikhlas, dengan sabar, ya, semuanya nanti ada hasilnya. Di dunia kita mendapat hasil, di akhirat juga mendapatkan ganjaran pahalanya, gitu. Jadi apa? Dengan sabar ala ma takrohu, atas apa yang kita tidak suka. Sabar sesuatu yang kita tidak suka, Allah kasih kepada kita, kata Rasulullah. Allah berikan kepada umat manusia. Kita dikasih ini nggak suka, tetapi apa? Harus sabar. Dikasih penyakit, contohnya ya, kita nggak suka karena penyakit. Dikasih cobaan itu, tapi apa? Walaupun ya kita benci, tapi kita apa? Kita sabar. Berobat sana, berobat sini, berobat ini, obat ini belum habis, nambah lagi berobat. Pengen buru-buru apa? Buru-buru cepet. Salah. Kalau misalnya pengen buru-buru cepet, baru 2 hari, baru 1 hari di dokter ini masih begini sih sakit saya, pindah lagi ke sini, ini jadi nggak tetap gitu ya. Itu namanya tandanya nggak sabar. Berobat dokter ini hari ini, dokter ini hari ini, dokter ini hari ini, dokter ini, semuanya dokter-dokter yang terkenal, duitnya banyak, pengen buru-buru sembuh. Akhirnya tiap hari ke dokter, baru sekali minum ini nggak ada perubahan, berobat lagi sama dokter lain, nggak ada perubahan juga, berobat lagi. Akhirnya apa? Mabok obat, obatnya berbeda-beda, mati lantaran nggak sabar. Kematian kita lantaran tidak sabar. Kenapa? Diuji dengan sesuatu yang kita benci, yang kita nggak enak, tetapi kita nggak sabar. Itu Pak. Nah ini, hal seperti ini adalah merupakan ujian. Ya. Ujian yang harus kita hadapi dengan ridho, dengan sabar, ya. Daripada apa? Yang kita tidak suka. Khairun kasirun, itu adalah kebajikan yang amat banyak. Kebaikannya amat banyak. Ternyata orang yang sabar, orang yang ridho,
mendapatkan kebajikan yang banyak. Kebajikannya banyak, kebaikan. Bahkan kata dalam maqalah, as-sabru yu'inu ala kulli amalin. Ya. Sabar itu menolong atas setiap pekerjaan. Jadi penolongnya itu buat setiap pekerjaan yang kita kerjakan adalah sabar. As-sabru yu'inu ala kulli amalin. Yang membuat orang sukses itu adalah sabar ternyata. Nah itu apa? Sabar itu khairun kasir, kebaikan yang banyak yang kita dapatkan akibat kita sabar dan ridho. Ayo, ada yang bertanya, silakan. Terus. Ibadah. Tapi orang itu semua menjalankan ibadah. Baik haji, puasa, sholat, apapun yang kita semua. Tapi dia menjalankan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, terutama masalah riba itu gimana? Iya. Jadi ada orang berbuat riba ya. Riba adalah ad'afa mudha'afa. Ya. Itu apa? Dosa yang numpuk-numpuk. Kemudian sama dia mengerjakan apa? Memiliki uang yang haram dibuat ibadah. Uang haram buat ibadah boleh nggak Pak? Diterima nggak sama Allah? Diterima sama ketua DKM, tapi sama Allah ditolak. Makanya kan kalau kita ibadah mau haji aja, ya kan ya, jangan pasek, itu kan ya, jangan pasek, rapas saja. Wala rafasa wala fusuqa wala jidal. Jaga sebelum berangkat haji, udah mempersiapkan diri. Lah kalau tiba-tiba dia uang banyak berangkat sono ibadah, jor. Cuma ibadahnya apa? Sia-sia. Sia-sia. Uang riba buat itu enggak diterima. Dari pembangunan masjid misalnya ya, membangun masjid ada hasil apa? Dari sumbangan dari orang kafir misalnya. Ya terbangun si ini, kecuali dia pemerintah gitu. Pahalanya ada nggak ke dirinya? Nggak ada, cuma melaksanakan kewajiban kalau dia itu pemerintah. Tapi kalau dia pribadi punya kekayaan, nggak ada nilainya di sisi Allah. Nilainya nggak ada. Hati-hati itu masalah riba. Maka sangat besar ya, banyak banget masalah-masalah riba ini diungkapkan, dosanya sangat besar. Jadi hindari riba. Hindari riba. Kita mah nggak tahu sih, kadang-kadang ini uang riba apa bukan ya, gitu kan ya. Semua jenis ibadah yang diongkosi atau dibiayai dengan uang riba atau uang haram sama, nggak mabrur. Makanya suruh bertobat dulu. Faman farodo, apa yang maksudnya? Fala rofasa wala busungko wala jidala filhad.
Faman faro fihinnal hajj fala rafasa wala fusuqa wala jidala fil hajj. Enggak boleh, kita pelihara diri kita dulu sama tetangga, jangan juga bertengkar sama saudara, semuanya dalam rumah tangga kita pelihara, baru ibadah. Bersihkan dulu diri, ibadah. Rasulullah gitu. Emang dia, kalau kita lihat daripada riwayat-riwayat Islam itu gitu, Rasulullah aja sebelum menerima wahyu dia turutin tiap malam, tiap hari ke Gua Hira untuk berkhulwat, beribadah kepada Allah gitu. Itu juga diyakini oleh agama lain, Pak. Diyakini oleh agama. Sebelum kita menerima ini kita puasa dulu gitu. Menerima hasil pahala yang besar, ya udah berbuat ini di bulan Ramadan, dari tanggal 1 Ramadan puasa sampai 30 Ramadan. Ya kan ya? Kenapa? Di bulan itu dilipat gandakan pahalanya, ya. Itu adalah bulan pengampunan, puasa yang benar. Setelah puasa dapat anugerah yang terbesar dari Allah. Aidil Fitri gitu. Kembali kamu menjadi orang yang suci dari dosa. Anugerah yang besar. Jadi puasa dulu sebelum kita suci, puasa dulu. Kita mau ibadah, biaya-biaya itu jangan sampai terbawa barang-barang yang haram untuk dibiayai. Riba haram nggak? Ya, gitu. Ada lagi. Ayo. Jadi riba itu haram hukumnya. Maka jauhkan riba. Jadi diperintahkan kita berbuat ibadah dengan ikhlas, dengan sabar, yakni apa? Menahan akan segala kesusahan dalam ibadah itu. Sholat aja kena kita yang ini sholat, jangan buru-buru sholat. Yang penting kan sholat diterima, ya kan ya, bukan asal sholat. Yang paling penting melaksanakan kewajiban, terus kewajiban yang kita laksanakan itu Allah terima, kita mendapatkan pahalanya. Gitu. Nggak boleh buru-buru, berarti kalau terburu-buru nggak sabar. Sesuai, iya. Kurang sempurna. Kenapa? Lakukanlah ibadah dengan penuh kesabaran. Gitu. Kesabaran harus khusyuk. Sabar. Artinya apa? Yakni sabar itu menahan atas setiap keluh kesah yang ada pada diri kita. Kesusahan. Sabar. Jadi kesusahan dalam ibadah itu sabar. Kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam idza ahabballahu abdan ibtalahu fa in sabara tibahu wa in radiyastafahu. Idza ahabballahu abdanan, apabila cinta Allah Ta'ala itu terhadap hambanya, ya, apabila Allah itu cinta kepada hambanya, ya apa? Hambanya ibtalahu, maka memberi ia akan dia. Misalnya dikasih bala, ternyata Allah mencintai hambanya diuji, Pak. Dengan apa? Dengan penyakit. Itu lagi disayang sama Allah, diuji dengan penyakit. Kita kadang-kadang penyakit, ya, diuji.
Makanya Ija ahabballahu abdan ibtalahu, apabila Allah mencintai hambanya diuji, ya, maka memberi ia akan bala. Akhirnya diuji keimanannya, dia lulus. Fa'in sobaro iztabahu. Ya. Dia lulus dengan apa? Dengan sabar. Jika ia sabar, niscaya cinta ia akan Allah. Dan jika ia ridho, niscaya memilih dia akan terpilih kita. Dia sabar, Allah semakin cinta. Kalau kita dikasih bala, kita sabar, Allah semakin cinta kepada kita. Kemudian, ya, karena kita dikasih bala, sabar, ya, kemudian terpilihlah kita mendapatkan anugerah dari Allah. Gitu. Naik kita, Pak. Derajat kita, Pak, naik. Ditaikkan derajat kita. Kenapa? Kita sabar, diberikan keberkahan. Coba Pak, kalau kita lihat ya, ada pohon pada saat kering gelontangan, daunnya nggak ada sama sekali. Turun hujan 2 hari merintis semuanya, ya kan ya? Seperti itu. Sabar dia, walaupun nggak dapat air, daunnya tetap dia bertahan hidup. Itu pohon bertahan hidup. Dapat hujan, dapat 2 hari merintis dia, Pak. Udah gitu pas hujan itu, masya Allah, gembel tahun. Itu adalah salah satu contoh orang yang tadinya kering gelontangan, dia ikhlas, daun-daunnya rontok semua tanpa ada daun sama sekali. Tapi dia bertahan untuk hidup. Tibalah siraman hujan itu datang, maka berubah dia. Lebih subur dari yang pertama. Ya kan ya? Lebih gembel dari yang awalnya. Itu bagi yang sabar. Dan itu adalah dia terpilih mendapatkan kasih sayang Allah, mendapatkan anugerah seperti itu. Orang yang lolos dari ujian, kemudian dia diberikan lolos dari bala, kemudian dia sabar, dia tawakal sama Allah, maka dia mendapatkan yang terbaik. Yang terbaik, mendapat pilihan dari Allah. Dalam suatu hadis qudsi, dalam sabda Nabi SAW dalam hadis qudsi, qala Allah Ta'ala, anallah, ini Allah ngakuin nih, karena orang yang banyak enggak sabar, kata Allah berfirman, berkata, kalau kata kita berkata, anallah, saya Allah, gitu. La ilaha illa ana, tidak ada Tuhan selain aku. Allah gitu. La ilaha illa ana. Faman lam yasbir ala balai walam yaskur li na'mai walam yardo li kodoi fal yatlub robban siwa. Siapa orang yang tidak sabar atas ujian yang aku berikan kepadanya, dan siapa orang yang tidak bersyukur atas nikmat-nikmat yang aku berikan kepadanya, dan walam yardo likodoi, dan siapa orang yang tidak ikhlas dengan ketentuanku, kata Allah, fal yatlub robban siwa, silahkan cari Tuhan lain selain aku, kata Allah begitu. Mau nyari Tuhan mana? Kalau kita nggak sabar, Allah ngakuin, la ilaha illa ana, tidak ada Tuhan selain aku, kata Allah begitu. Siapa orang yang tidak sabar di antara hamba-hambaku yang tidak sabar atas bala yang aku timpakan, dia nggak mau sabar,
kemudian juga dikasih nikmat dia nggak mau bersyukur, dan dipatsi apa? Walam yardo likodoi, dan juga apa? Tidak ikhlas dengan ketentuanku. Kata Allah, fal yatlub robban siwai, silakan cari Tuhan selain aku, kata Allah gitu. Marah Allah, Pak. Kalau kita nggak sabar, Allah marah. Udah dikasih nikmat banyak, cuma dikasih bala. Sama bertahun-tahun kamu diberikan kemakmuran, ya kan ya, tetapi baru hujan sekali aja, misalnya habis kebaikan itu. Allah begitu marah. Jadi Allah marah kalau ada hambanya yang nggak sabar atas bala yang ditimpakan dia. Allah kan katanya nggak akan memberikan ujian yang melebihi kemampuan kadar imannya, ya kan ya, melebihi keiman. Allah tidak akan memberikan ujian kepada seseorang yang melebihi kemampuannya. Jadi kalau kita diberikan itu pasti, ngapain harus bunuh diri, ngapain harus putus asa, ngapain harus marah-marah, udah sabar aja. Ya. Kita baru sebang sakit pinggang aja, katanya kagak bisa duduk, sholat kagak bisa duduk antara dua sujud nggak bisa, sholatnya juga gitu malu, akhirnya nggak ke masjid, nggak ke masjid Pak. Tapi kalau keluar naik motor bisa, ngomongnya sehat, ya sah. Sama orang dia malu, tapi sama Allah nggak malu. Harusnya pada saat kita diberikan cobaan itu lebih mendekatlah kepada Allah, lebih mendekat. Allah marah banget sampai ngaku, ini aku Allah, tiada Tuhan selain aku. Jika ada hambaku yang tidak sabar terhadap apa yang aku berikan penyakit kepadanya, kemudian nggak bersyukur pada nikmat, padahal banyak banget nikmat tebang diberikan ini, nggak mensyukuri nikmat, selalu merasa haus harta, kurang terus, itu nggak bersyukur dan tidak ikhlas dengan ketentuanku. Nah itu suruh cari Tuhan selain aku, kamu ada enggak yang lebih baik daripada aku, kata Allah. Gitu. Oleh karena itu Pak, ya kita belajar mawas diri, ya introspeksi diri, sering takorub, sering merenung, buat apa kita di ke dunia ini, ya kan ya? Akhirnya apa? Dari enggak ada menjadi enggak ada lagi. Suruh ngapain? Suruh di dunia beramal. Ad-dunya majra'ah. Dunia itu adalah tempat kita berladang. Cari perbekalan yang sebanyak-banyaknya. Ya. Ayo, ada lagi, silakan. Yang mau bertanya. Nah ini adalah ancaman Allah bagi orang-orang yang sabar, orang-orang yang tidak ikhlas, tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi contoh kita sakit, makanya kata Rasulullah berkata, bukan Rasul, makalah Syekh Abu Ali Ad-Diqaq rahimahullah ta'ala mengatakan yang gini, ada termasuk orang yang laisar ridho Allah yuhissu bil bala, bukan yang namanya ridho kalau dia tidak merasa akan
kesakitan balanya. Kalau dia merasa kesakitan balanya, kesakitan penyakit yang diberikannya, bukan namanya ridho. Gitu. Ya disyukurin aja, alhamdulillah Allah sayang kepada saya sedang diuji, gitu kan ya. Tapi kalau ngeluh terus dengan penyakit-penyakit itu, namanya bukan ridho. Laisar ridho alla yuhissu bil bala, bahwa dia itu merasa apa? Sakit terhadap bala, terhadap penyakitnya. Alhamdulillah, astagfirullahaladzim. Gitu kan, kalau sakit kita astagfirullahaladzim, ya Allah, istighfar banyak. Itulah orang yang sakit, makanya diberikan apa? Anugerah. Doa orang yang sakit itu apa? Manjur. Ya. Manjur. Nengok. Ntar disembuh. Jadi apa? Tapi apa? Innamar ridho alla ya'tarido alal hukmi wal qada. Sesungguhnya yang disebut ridho itu tidak pernah menyangkal atas hukum Allah Ta'ala dan qada Allah Ta'ala. Nggak pernah. Ya Allah nggak adil banget, saya diberikan sakit sampai begini, gitu ya. Salah. Minta sembuh aja, berdoa aja, jangan pakai apa? Allah itu nggak sayang sama saya. Itu namanya yang salah. Keluhan yang salah gitu. Allah tidak sayang sama saya, Allah tidak suka sama saya. Buktinya saya diberikan penyakit ini. Lah orang lagi diuji, diberi kasih, ntar kalau lulus dia akan terpilih menjadi orang yang mendapatkan anugerah dari Allah. Gitu. Itu adalah balanya. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa nasta'inu shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bi rahmatikal wasi'ah ya arhamar rahim irhamna. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan wasi'a wa 'amalan mutaqabbala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu Muhammadin wa alihi washabihi ajmain. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.